Mengapa data menjadi elemen yang sangat penting dalam digital marketing? Dalam era digital saat ini, setiap aktivitas konsumen, mulai dari klik, pencarian, hingga transaksi, meninggalkan jejak data. Data inilah yang menjadi dasar bagi perusahaan untuk memahami perilaku konsumen dan menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan terukur. Mengapa data sangat krusial? Karena menjalankan pemasaran digital tanpa data sama saja dengan mengandalkan perasaan semata. Ada 5 manfaat utama yang kita dapatkan. Pertama, kita bisa memahami perilaku konsumen dengan mengetahui apa yang mereka sukai dan beli. Kedua, kita bisa menentukan waktu promosi terbaik saat audiens paling aktif. Ketiga, data membantu kita mengidentifikasi produk yang paling diminati untuk difokuskan dalam promosi. Selanjutnya, yang keempat, kita dapat mengukur efektivitas iklan secara akurat untuk memastikan anggaran menghasilkan imbal balik yang optimal. Dan yang kelima, data berfungsi mengurangi risiko keputusan berbasis asumsi dengan mengganti perasaan menjadi fakta dan angka yang terukur. Dengan data, setiap langkah strategis kita memiliki landasan yang kuat untuk mencapai keberhasilan. Setelah memahami manfaat data, pertanyaannya adalah dari mana kita mendapatkannya? Kita memiliki 5 sumber utama yang sangat kuat. Pertama, Instagram Insight untuk memantau demografi pengikut dan jangkauan konten. Kedua, TikTok Analytics guna melihat performa video serta tren yang sedang viral. Ketiga, Shopee dan Tokopedia Dashboard yang memberikan data real mengenai produk terlaris dan perilaku pembeli di marketplace. Selain itu, kita bisa menggunakan Google Analytics untuk memantau trafik situs web secara mendalam, serta Google Trends untuk menangkap kata kunci yang sedang populer di industri kita. Sebagai contoh praktis, jika data menunjukkan bahwa 70% audiens Anda aktif pada pukul 19 hingga 21 malam, maka itulah saat yang paling tepat untuk menjadwalkan promosi Anda guna mendapatkan hasil yang maksimal. Memahami data berarti memahami di titik mana konsumen berada dalam perjalanan belanja mereka melalui conversion funnel. Perjalanan ini dimulai dari tahap awareness saat mereka melihat konten kita, berlanjut ke interest ketika mereka mengunjungi profil, lalu consideration saat produk mulai masuk ke keranjang belanja. Tahap puncaknya adalah conversion atau terjadinya transaksi beli, yang idealnya berlanjut menjadi loyalty melalui pesanan berulang. Data sangat membantu kita mengidentifikasi di tahap mana konsumen berhenti. Sebagai contoh, jika banyak audiens yang sudah masuk ke tahap tambah ke keranjang atau add to cart namun tidak melakukan checkout, data ini memberi sinyal bahwa mungkin harga produk atau biaya ongkos kirim kita masih terlalu tinggi. Dengan mengetahui hambatan spesifik ini, kita bisa melakukan intervensi yang tepat sasaran untuk mendorong terjadinya penjualan. Untuk memvisualisasikan seluruh perjalanan tersebut, mari kita perhatikan grafik funnel berikut ini. Di sini kita melihat bagaimana jumlah konsumen menyusut di setiap tahapannya, hingga mencapai angka total conversion rate sebesar 3%. Angka ini didapat dari perbandingan antara audiens yang sekadar melihat konten di tahap awareness, hingga mereka yang benar-benar melakukan transaksi di tahap conversion. Setiap tahapan dalam funnel ini dapat kita analisis menggunakan data untuk menemukan titik kebocoran dan peluang perbaikan. Sebagai contoh nyata, jika grafik menunjukkan penurunan drastis pada tahap consideration, maka kita harus segera mengevaluasi hambatan apa yang membuat orang batal membeli. Dengan data visual seperti ini, kita tidak hanya menebak-nebak masalah, tetapi bisa langsung memberikan solusi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi penjualan kita. Agar kita bisa mengukur kesuksesan secara objektif, ada 5 indikator utama atau KPI yang wajib kita pantau. Pertama adalah CTIAR atau click-through rate yang mengukur persentase orang yang mengklik iklan kita. Kedua, ER atau engagement rate untuk melihat sejauh mana audiens berinteraksi dengan konten yang kita publikasikan.
Ketiga adalah CR atau conversion rate, yaitu persentase pengunjung yang akhirnya benar-benar melakukan pembelian. Dua indikator terakhir berkaitan erat dengan efisiensi biaya, CPC atau cost per click, yaitu biaya yang kita keluarkan untuk setiap satu klik pada iklan, dan ROAS atau Return on Ad Spend, yang menghitung berapa pendapatan yang dihasilkan dari setiap Rp1 yang kita investasikan dalam iklan. Dengan memantau kelima metrik ini secara berkala, kita bisa memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan hasil yang maksimal bagi pertumbuhan bisnis kita.